Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal 'ida diyafatan lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fanzur madza tara. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya. Nikmat yang begitu banyak sehingga tak terhitung jumlahnya. Antara lain nikmat yang paling agung, a'zamun ni'am, yakni ni'matul iman wal islam. Nikmat yang paling agung yakni nikmat iman dan Islam. Nikmatus sihah, nikmat sehat, sehat jasmani, rohani, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan segala nikmat-nikmat yang lainnya, yang sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan harapan kita, salat Idul Adha, sedekah kita, i'tikaf kita, semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa wasiat, khatib senantiasa mengajak, mengingatkan, mari
Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak berasa sudah kesekian kalinya kita memasuki bulan Dzulhijjah dan melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan kurban. Entah berapa kali kita melaksanakan ibadah ini. Bagi yang sudah berumur di angka 50 tahun berarti sudah bisa dihitung sekitar puluhan kita sudah melaksanakan ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Namun demikian masalahnya, ibadah ini pertanyaannya apakah memang menjadi ibadah yang penuh dengan refleksi, perenungan tentang kisah daripada Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ataukah ibadah tahunan ini hanya menjadi ibadah seremonial belaka? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berbicara tentang Idul Adha tidak terlepas dari sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan satu-satunya putra tercinta pada saat itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Potret keluarga Nabi Ibrahim adalah potret yang kita harapkan. Sekali kita diberikan kehidupan, maka harapan keluarga kita adalah keluarga samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Harapannya demikian. Namun untuk mendapatkan keluarga yang samarah itu tidaklah mudah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kita harus belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan gelar Khalilullah. Konteks dulu dengan sekarang tentu berbeda, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tarbiyahnya, ujian pendidikan terhadap anak-anak kita yang paling pokok diuji tentang keimanan. Untuk saat ini, di era digital ini, bukan hanya keimanan yang menjadi tantangan bagi kita orang tua digital. Maka dari itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneladani bagaimana cara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya, kedua istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar mendidik putranya sehingga anak yang dihasilkannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam disebut layak menjadi orang atau anak yang soleh. Perlu kita ingat bahwasannya salah satu investasi 3 yang seringkali kita lupakan adalah waladun sholihun yad'ulah. Anak adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah titipan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang pada intinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah seluruh keluargamu dari api neraka. Ini adalah warning bagi kita. Kalau kita tidak mampu menjaga anak istri kita, untuk bapak-bapak sekalian, kita abaikan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, maka na'udzubillahi min dzalik, neraka adalah tempatnya. Dan di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya melalui sabda nabinya,
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua masing-masing orang diberikan beban tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajul, seorang suami, ra'in, adalah sebagai pemimpin, bertanggung jawab fi ahli baitihi, terhadap keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan bertanggung jawab terhadap orang yang menjadi amanahnya, yaitu anak istri kita. Maka di Ida Digital ini tantangannya adalah yang paling berat selain pergaulan bebas adalah gadget. Saya dapat berita yang terkini di IG-nya Polres Kota Batu, Jawa Timur. Judulnya, saya panseksual. Apa itu panseksual? Panseksual secara sederhananya, pan itu semua, seksual itu adalah ketertarikan. Anak berumur 10 tahun. Ini saya kira dulu kronologinya kenapa kok pentingnya mendidik anak kita, khususnya waspadai terhadap pengaruh gadget. Ini anak 10 tahun diajak ngobrol sama salah satu polisi Polres di sana. Obrolannya ringan, teman, game online. Kemudian kedua ada kata yang keluar dari mulut dia, saya itu, aku itu panseksual. Pan itu semua, seksual itu ketertarikan. Artinya apa? Ini anak 10 tahun sudah mulai tertarik dengan semua lawan jenis. Jauh sebelum ini ada lagi kasus yang lagi ramai, game Roblox. Di situ ada chatting global, disitulah banyak pedofil yang mengintai anak-anak kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari tantangan ini harus kita selesaikan, khususnya terkait masalah gadget dan internet. Maka kalau kita ingin meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencetak anak-anak yang soleh dan solihah, ada 6 langkah konkret yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Yang pertama, untuk membendung pengaruh positif dan negatif. Jadi internet itu adalah 2 mata pisau. Satu sisi gadget itu bisa memberikan manfaat kepada kita, satu sisi bisa memberikan dampak negatif kepada anak-anak kita, tergantung bagaimana usernya. Yang pertama, karena internet, karena gadget ini adalah 2 mata pisau, positif dan negatif itu ada di dalamnya, maka yang pertama yang harus kita bangun adalah fondasi tauhid yang kuat. Bagaimana cara menanamkan fondasi tauhid yang kuat? Kita ajarkan kepada anak kita pentingnya mengenal Allah dan Rasulnya. Kita sampaikan kepada anak kita, nak, kamu boleh main handphone, tapi kamu harus mengerti mana yang halal, mana yang legal, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ketauhidan kepada putranya. Di dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Luqman yang digambarkan sebagai sosok orang tua yang bijak, manusia yang bijak, senantiasa menasihati kepada anaknya, wahai anakku, ya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang amat besar. Artinya kalau kita sudah kenalkan anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insya Allah sehebat apapun pengaruh negatif di gadget, anak kita masih terfilter, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahu mana batasan konten yang legal dan yang ilegal. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan, dan itu harus kita lakukan sejak dini.
Kalau sudah terlambat, ini resikonya akan sangat berat dan sulit sekali untuk dibendung. Yang kedua, langkah yang kedua sebagai orang tua di era digital ini, dan bagaimana tantangan kita itu kita menjawabnya di era digital ini sebagai orang tua, adalah ada komunikasi dua arah. Ada dialog, bukan monolog. Mari kita amati bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya." Ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam memanggil putranya, "Ya bunayya," wahai anak kesayanganku. Jadi bahasa Arabnya anak itu ibnun, anak laki-laki, ditasghir, dibaca kecil bunayya. Ibarat kita mah kalau orang Jawa nduk, kalau perempuan. Kalau kita manggilnya mah sayang. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya di dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur, maka bagaimana, madza tara, pendapatmu nak? Coba pikirkan nak, fanzur, pikirkan nak, madza tara, bagaimana pendapatmu tentang mimpi aku ini, tentang perintah ini? Qala, apa jawabannya Nabi Ismail? Ya abati, sama, wahai bapakku yang tersayang, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah. Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Perhatikan frasa fandur matara. Ini ada dialog antara seorang bapak dan anak. Jadi ketika anak mencapai usia remaja, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai orang tua tidak boleh mendidik anak secara diktator. Jadi tarbiyah itu ada 3, dicatat ini. Yang pertama, tarbiyah ikrohiyah, tarbiyah diktator. Semua harus apa kata bapak, semua harus apa kata emak. Anak tidak boleh menjawab. Ini bahaya. Karena apa? Ini anak akan tertekan psikologisnya, apalagi kalau sudah menginjak usia remaja. Anak ini tidak akan bisa berpikir bagaimana cara mengambil keputusan selama hidupnya. Karena apa? Selama ini dia selalu mendapatkan tekanan. Semua harus siap 86. Yang kedua, tarbiyah al-hurriyah, pendidikan liberal. Semua apa kata kamu saja. Orang tua mah siap mendukung. Ini juga nggak baik. Karena apa? Plong tanpa rem, bahaya. Maka yang terbaik yang mana? Tarbiyah musyawaratiyah atau tarbiyatu asyura, tarbiyah pendidikan yang bersifat moderat. Ada saatnya anak itu harus ngikutin orang tua. Umur berapa? Sebelum anak menginjak usia remaja antara SMP dan SMA. SD apa kata kita? Tapi kalau sudah menginjak falamma balagha ma'ahu, saya sudah SMP, udah bisa mikir, udah bisa tamis, saatnya anak kita ajak dialog. Nak, habis ini kamu sekolah di mana? Oh, aku di sini aja mah, Pak. Coba dipikir dulu nak, pergaulannya di sana bagaimana, anunya gimana. Kalau menurut ayah sama bunda mah sekolahnya kamu mah di sini. Emang kenapa ya? Karena bla 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 bla. Oh begitu. Ini yang terbaik. Tarbiyah isyariyah atau tarbiyah musyawarah, dasarnya adalah diskusi, dialog. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Meskipun ini perintah Allah, bukan berarti mentang-mentang, nah ini perintah Allah, kamu nggak boleh nentang, nggak boleh. Diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, bapak
berhari-hari ini mimpi. Tarwiyah 2 hari yang lalu, bapak ragu-ragu, ini dari setan, mana ada suruh mengorbankan anak sendiri. Bapak pikir itu dari setan. Tanggal 9 Arafah, bapak yakin kalau ini perintah Allah. Maka tanggal 10 dilaksanakan. Ada dialog, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita punya anak, jangan sampai anak itu tertekan, atau jangan sampai anak itu kebablasan. Bagaimana cara merangsang anak kita biar mampu mengambil keputusan sendiri ketika anak sudah remaja dan dewasa? Ajarkan tarbiyah isyariyah, tarbiyah asyurah, yaitu dialog, ya, tidak monolog, ya. Maka itulah yang paling efektif di dalam ajaran Islam. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ayah kasih HP, namun ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus on time, misalnya 5 waktu sholat. Emang kenapa ya? Karena perintah Allah itu adalah salah satunya sholat. Dengan sholat insya Allah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Isi handphone itu nak, gak semua baik. Ada yang konten positif, ada yang konten negatif. Insya Allah kalau kamu sholat nak, Allah akan selalu menjagamu. Gitu ma'asyiran, insya Allah seperti itu. Yang ketiga, langkah konkret adalah keteladanan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita memakai gadget, maka anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Kalau orang tua dulu bilang, orang tua kencingnya berdiri, kata pepatah, maka anak kita kencingnya sambil berlari, dan itu betul. Jadi anak kita, khususnya masih kecil, akan melakukan apa yang kita lakukan. Maka untuk mendidik anak kita di era digital ini, tidak hanya cukup dengan memerintah atau melarang, tapi harus dilakukan dengan keteladanan. Para ulama menyampaikan, lisanul hal afdalu afsahu min lisanil maqal. Contoh langsung itu lebih mengena daripada kita banyak merintah atau melarang. Buktinya apa? Di dalam firman di atas tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu perintah menyembelih, Nabi Ibrahim gak nyuruh orang lain, beliau langsung melaksanakan dengan tangannya sendiri. Dan Nabi Ismail alaihissalam tertarik, terkesan terhadap profil ayahnya yang teladan. Maka bagi kita saat ini harus bertanya kepada diri kita, detik ini sampai detik ini, apakah kita termasuk orang tua yang dijadikan sebagai teladan anak kita, atau jangan-jangan teladannya bukan kita orang tua tapi orang lain? Detik ini kita harus bertanya kepada kita, sudahkah saya menjadi orang tua yang baik untuk diteladani atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, al-ayah. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk salah satu sosok yang patut kita teladani. Sebagai contoh adalah bagaimana beliau menjadi sosok ayah yang baik. Maka ada 2 resep ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah agar kita diteladani oleh anak kita. Yang pertama, kata para ulama di dalam syairnya, innaka idh ma ta'ti anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Kalau kita memerintahkan anak kita, maka kitalah yang pertama harus melaksanakan contoh. Nah, dengar suara apa? Azan, iya, ayo kita berangkat. Ngomongnya itu udah rapi, udah pakai sarung, udah pakai baju koko, pakai seragam, berangkat. Anak tanpa disuruh udah ngerti. Kalau sudah tarafnya tinggi, ayah udah rapi, anak nggak usah dituruh, udah langsung gerikat, langsung ambil air wudhu. Itu udah levelnya level tinggi. Tanpa kita ngomong, nak ayo ke masjid. Kita kasih contoh dulu. Yang kedua, wala tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah arun alaika idza fa'alta adimun. Kalau perintah yang kita sampaikan kepada kita, maka kita harus yang pertama melaksanakan. Ketika kita membuat larangan aturan di rumah, larangan, maka kita tidak boleh melanggarnya. Insya Allah kalau perintah kita laksanakan, larangan tidak kita langgar, anak akan meneladani kita dan menghargai kita. Nah ini maka
Nah, sono ke masjid. Lah ibu, bapak masih pakai gadget. Anak kita seperti itu. Anak akan membalas seperti itu. Karena tidak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kita lagi mencetak anak-anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Maka itulah sebuah keteladanan yang harus kita terapkan. Yang keempat, ada quality time. Ada waktu khusus untuk keluarga kita. Sesekali di hari Sabtu dan Ahad, kita luangkan waktu untuk belajar ngaji bareng. Ayo nak, ambil Al-Quran, ambil air wudhu, ayo ngaji sama bapak. Kasih waktu untuk anak kita. Kasus terjadi panseksual itu tadi adalah kasus di mana orang tuanya sibuk, bapaknya kerja, ibunya kerja, anak lost control. Maka muncullah kata-kata itu, saya itu adalah panseksual. Tertarik umur 10 tahun. Itu sangat menyedihkan bagi kita. Maka kita harus bangun waktu yang quality, yang terbaik untuk anak kita. Kalau kita kerjanya Senin sampai Jumat, dua-duanya kerja, maka orang tua harus menyisakan waktu Sabtu dan Ahad adalah waktu untuk keluarga. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah filter dan edukasi. Saya sampaikan tadi bahwasanya ketika kita melarang, kita harus edukasi. Kenapa itu kok dilarang? Jangan cuma kata, nah itu nggak boleh, nah ini nggak boleh. Tidak. Kenapa? Anak kita itu beda dengan anak dulu. Anak kita akan berpikir, kenapa sih kok dilarang? Kenapa sih nggak boleh? Maka kita harus sampaikan, nah kenapa sih kalau kita itu merintahkan kamu itu pintar-pintar nyari teman? Karena nyari teman itu harus selektif. Kalau kamu salah cari nyari teman, salah cari teman, maka kamu akan terpengaruh terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif. Yang terakhir adalah kita sempatkan waktu berdoa untuk anak kita, khususnya ketika sholat 5 waktu. Silakan Bapak Ibu sekalian pakai doa mana? Doa yang paling viral, yang paling biasa umum kita panjatkan adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sempatkan 5 waktu, doakan untuk orang tua kita, doakan untuk anak dan keturunan kita. Kalau kita doain orang tua kita, kita termasuk anak soleh, dan insya Allah anak dan keturunan kita masih dijadikan anak yang soleh. Ada lagi doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habni min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Boleh pakai yang ini. Rabbi habli, ya Allah, berikanlah aku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang berkualitas. Innaka sami'ud du'a. Jadi nggak banyak anak tapi kagak berkualitas. Kalau dulu mah anak sampai ke-11-an 12. Kalau sekarang mah jangan. Kenapa? Karena waktu. Kalau orang dulu mah sempet sesibuk-sibuknya nyempetin waktu untuk anak 12 pun ke open. Kalau kita 2 aja udah kelakapan. Maka yang penting sekarang itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Syukur-syukur kalau kuantitasnya bagus, kualitasnya juga bagus, itu lebih baik lagi. Kalau kita masih mampunya 2-3, cukup 2-3 tapi benar-benar berkualitas. Atau boleh pakai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah hamba keturunan-keturunan yang soleh. Insya Allah 6 perkara ini kalau kita jalankan, anak kita insya Allah berhasil, akan seperti meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Idul Adha ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada 4 termasuk kebahagiaan orang, kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri orang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, punya istri solehah itu luar biasa bahagia. Sebaliknya, seorang istri punya suami yang soleh itu sangat bahagia. 2, wa auladuhu abraran, anak-anaknya adalah anak yang soleh. Wa ayyakuna khulata'a fi baladi, wa ayyakuna khulata'a sholihin, kita punya tetangga yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi, nyari rezeki mah enggak usah jadi TKI. Insyaallah 4 ini kalau ada diri kita, itu sudah kita termasuk orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga sebagaimana keluarga yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.